Shalom Sobat STI, kembali lagi bersama saya dalam Renungan STI. Namun sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan, kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kasih yang menyembuhkan. Terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ke 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Dari pembacaan firman Tuhan ini adalah satu peristiwa di mana Yesus baru saja selesai berkhotbah di bukit, dan pada saat itu ketika Dia turun dari bukit, begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena saat itu ketika Dia sedang mengajar di bukit, ketika Dia sedang berkhotbah di bukit, banyak orang sekali yang takjub, banyak orang yang terpesona, banyak orang yang terkagum-kagum dengan khotbahnya Yesus, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dan dalam peristiwa itu, ketika Dia sedang turun dari bukit, datanglah seorang yang sakit kusta, seorang yang secara status sosial tidak terpandang, seorang yang terpinggirkan, seorang yang diasingkan, seorang yang mengalami penderitaan. Tapi dalam situasi banyak orang yang berbondong-bondong saat itu, seorang kusta ini datang dan tersungkur dan menyembah kepada Yesus, dan dia hanya minta satu permohonan, yaitu dia minta supaya Yesus mentahirkan dia. Nah, kalau kita melihat sedikit kembali ke belakang dalam Imamat pasal yang ke-13, di situ dengan jelas bagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun mengenai penyakit kusta, dan seorang yang sakit kusta ini dia harus mengasingkan dirinya, dan dalam hari yang ke-7 imam harus pergi dan memastikan apakah dia sudah tahir, apakah dia sudah bersih atau tidak, dan jika tidak itu juga akan dikurung terus. Tapi lihat apa yang terjadi di dalam peristiwa ini, bagaimana seorang yang sakit kusta ini, dia tidak mengasingkan dirinya. Tapi ketika dia tahu bahwa Yesus lewat di situ, ketika dia tahu bahwa Yesus ada di situ, dia menerobos begitu banyak orang. Dan hanya satu permohonan dia, ketika dia tersungkur menyembah kepada Yesus, dia hanya minta supaya Yesus mentahirkan dia. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mau untuk mentahirkan dia. Yesus mau untuk menyembuhkan dia saat itu. Dan ketika Yesus mengulurkan tangannya, seketika itu juga penyakit kusta itu sembuh daripada orang ini. Saya melihat bagian ini, bagaimana kasih Yesus yang begitu besar terhadap orang ini. Saya melihat bagaimana kasih Yesus itu dinyatakan kepada orang ini. Bayangkan orang yang secara status sosialnya rendah, orang yang tidak terpandang, orang yang terpinggirkan, orang yang terhina, tapi disembuhkan karena kasih Yesus. Yesus adalah kasih, dan dia bukan hanya sebagai kasih, tapi dia membuktikan kasihnya nyata melalui kesembuhan daripada seorang yang sakit kusta ini. Dan ketika Yesus menyatakan kesembuhan itu, ketika Yesus melakukan mujizat itu kepada orang kusta ini, Yesus menyuruh dia untuk pergi dan sampaikan kepada imam bahwa engkau telah sembuh. Bukan saja menyampaikan kepada imam, tapi persembahkanlah persembahan kepada imam, seperti yang telah tertulis di dalam kitab para nabi, atau yang telah tertulis di dalam Imamat pada pasal yang ke-13 yang tadi saya singgung. Di sini menunjukkan bahwa Yesus bertindak melalui kasih-Nya untuk menyembuhkan penyakit kusta ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan dalam firman Allah, sesuai dengan firman Allah. Artinya Yesus melakukan kasih ini adalah kasih yang tidak sama seperti kasih yang ada.
di sekitar orang pada saat itu, tapi Yesus melakukan lebih daripada apa yang orang lain lakukan. Dan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang tidak memandang penyakit, kasih-Nya yang tidak memandang penderitaan yang dialami oleh seorang yang sakit kusta ini, tapi melebihi daripada situasi kondisi yang terpuruk daripada seorang yang sakit kusta ini. Yesus membuktikan kasih-Nya yang sempurna, yang tulus itu menyembuhkan sakit daripada orang kusta ini. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa apapun situasi, apapun kondisi, apapun masalah yang kita hadapi, ingat bahwa kasih Yesus sanggup menyempurnakan kita. Kasih Yesus sanggup menyembuhkan kita daripada apapun yang kita alami. Percayalah kepadanya, karena Dialah kasih yang sempurna. Mengakhiri renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini mengajarkan kami bagaimana peristiwa daripada seorang yang sakit kusta. Walaupun dia seorang yang terpinggirkan, dia seorang yang tidak terpandang, tapi karena dia datang berserah pada Engkau. Ketika dia berserah di situ, Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau menyembuhkan dia, karena Engkau adalah kasih yang setia, Engkau adalah kasih yang sempurna, sehingga oleh kasih-Mu dia mengalami kesembuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu terus nyata dan selalu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berharap dan percaya pada kasih-Mu. Sekalipun kami dalam situasi keadaan sesulit apapun, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin.